Halo pendengar sekalian, selamat datang di Berita Falungkung. Berita dilaporkan langsung dari Tiongkok dan seluruh dunia, dari situs web Minghui. Berita minggu ini. Stockholm, Swedia. Orang-orang mempelajari tentang penganiayaan oleh PKT di Midsummer Festival. Apa itu Valentava? Mengapa Valentava dianiaya? Ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan wisatawan dan penduduk setempat kepada praktisi di meja informasi di depan Museum Nobel di Stockholm selama Midsummer Festival baru-baru ini. Ketika praktisi menjelaskan bahwa Valentava adalah sistem meditasi yang didasarkan pada prinsip Sandren, sejati baik sabar, dan penganiayaan telah berlangsung selama 27 tahun. Banyak orang terkejut dan menandatangani petisi yang menyerukan untuk mengakhirinya. Terkesan oleh pemandangan yang damai dan latihan yang lembut, banyak orang berhenti di meja informasi dan berbicara dengan praktisi. Beberapa mengambil selebaran untuk dibaca, dan yang lain mengambil foto. Mereka terkesan mengetahui bahwa Valentava yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992, kini dilatih oleh lebih dari 100 juta orang. Terlepas dari manfaat fisik dan mental yang telah didokumentasikan dari latihan ini, Partai Komunis Tiongkok PKT mulai menindasnya pada Juli 1999. Penganiayaan berlanjut hingga hari ini. Tak terhitung banyaknya praktisi yang telah ditangkap, ditahan, disiksa, dan dipenjara. Beberapa menjadi korban pengambilan organ secara paksa. Sepasang suami istri dari Saarland, Jerman, sedang berlibur di Swedia. Istrinya mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan budaya Asia, termasuk ajaran Buddha. Ketika dia mendengar bahwa praktisi Valentava ditahan dan disiksa di Tiongkok karena keyakinan mereka, dia berkata, rezim PKT benar-benar jahat. Sesuatu yang begitu tragis harus dihentikan. Guru bahasa Inggris dari Turki sangat senang menerima selebaran dalam bahasa Turki. Dia mengatakan bahwa dia tertarik pada ajaran Valentava dan mengomentari pentingnya karakter moral. Sulit menemukan ajaran seperti itu di masyarakat saat ini, karena sekarang sangat sulit untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Setelah mendengar tentang penganiayaan di Tiongkok, dia menandatangani petisi dan memberi dorongan untuk praktisi. Ketika 4 turis Taiwan melihat praktisi pada 21 Juni, mereka mengacungkan jempol. Salah satu dari mereka berkata, Valentava adalah harapan Tiongkok. Kami akan selalu mendukung Anda. PKT telah melakukan banyak perbuatan jahat. Beberapa turis dari Tiongkok juga menerima materi tersebut. 2 turis muda berbicara dengan praktisi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah mendengar bagaimana PKT menindas orang-orang dalam kampanye politik sebelumnya dan sekarang menargetkan praktisi Valentava, mereka setuju untuk mundur dari organisasi PKT yang telah mereka ikuti. New Jersey memperkenalkan Valentava di boardwalk di Seaside High. Orang-orang berjalan di sepanjang jalan tepi pantai di Seaside High, New Jersey pada 28 Juni 2026. Mungkin telah melihat praktisi Valentava memperkenalkan latihan spiritual dan meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan Partai Komunis Tiongkok PKT. Jersey Shore, dengan pantainya dan kota-kota pesisir yang ramai, adalah destinasi musim panas yang ikonik. Seaside High yang berusia lebih dari 100 tahun, terkenal dengan jalan setapak di tepi pantainya yang sepanjang 4 km. Dipenuhi dengan klub, bar, toko, restoran, arena permainan, dan atraksi lainnya. Jalan setapak di tepi pantai ini ramai dengan aktivitas di musim panas. Praktisi telah memperkenalkan Valentava di sepanjang jalan tepi pantai selama bertahun-tahun. Setelah pejabat pemerintah setempat mengetahui apa itu Valentava, mereka mengizinkan praktisi untuk mengadakan kegiatan mereka di jalan tepi pantai. Praktisi memperagakan perangkat latihan tersebut di salah satu bagian jalan setapak yang paling ramai. Musik mereka yang menenangkan mendorong banyak orang untuk berhenti sejenak dan mempelajari tentang Valentava serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT. Lely Hurley bertanya tentang Valentava dan mengatakan bahwa ia setuju dengan prinsip-prinsip Sandren, sejati baik sabar. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang penganiayaan yang dilakukan oleh PKT dan mendukung upaya praktisi untuk menghentikan kebrutalan tersebut.
Sekelompok guru dan siswa dari sebuah sekolah menengah swasta di Texas berada di New Jersey untuk berpartisipasi dalam kegiatan musim panas berbasis keagamaan. Mereka berbicara dengan praktisi dan belajar tentang Falun Tafa. Beberapa dari mereka mencoba latihan-latihan tersebut. Illinois AS memperkenalkan Falun Tafa di Festival Hari Libertyville. Festival tahunan Hari Libertyville diadakan dari 19 hingga 21 Juni 2026 di Libertyville, Illinois, sebuah pinggiran kota utara Chicago. Praktisi Falun Tafa ikut serta dalam festival tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Praktisi Liu berkata, ada banyak sekali orang yang lewat. Orang-orang yang melewati stan kami senang berkunjung dan mempelajari tentang Tafa. Mereka meminta informasi lebih lanjut dan mengambil selebaran. Beberapa menyatakan minat untuk mempelajari latihan-latihan tersebut dan mengatakan mereka akan pergi ke tempat latihan kelompok pada hari Minggu. Seorang pria dan istrinya mengatakan bahwa mereka mendengar tentang Falun Tafa selama festival tahun lalu. Mereka menyapa praktisi pada hari pertama festival tahun ini dan meminta informasi lebih lanjut. Mereka juga menandatangani petisi untuk meminta 2 senator Illinois untuk ikut menandatangani rancangan Undang-Undang Senat S4009, Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, dan korban pengambilan organ paksa. Pada hari ketiga festival, mereka kembali mengunjungi stan dan mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perkembangan penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Wanita itu menerima majalah Minghui Internasional dan mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung praktisi. Banyak orang bertanya tentang penganiayaan yang dilakukan oleh PKT dan menandatangani petisi untuk mendukung RUU Senat. Kata praktisi, yang setelah mengetahui tentang pengambilan organ secara paksa yang disetujui negara oleh PKT, banyak orang mengatakan bahwa itu mengerikan dan kekejaman terhadap kemanusiaan seperti itu harus dihentikan. Warga setempat, Mike Rhodes, mengatakan bahwa ia mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh PKT, Partai Komunis Tiongkok, melalui membaca di Epoch Times. Ia berbicara dengan seorang praktisi dan terkejut dengan praktik pengambilan organ secara paksa yang dilakukan oleh PKT. Ia mengutuk PKT dan menandatangani petisi untuk mendukung rancangan Undang-Undang Senat S4009. Monet dan temannya, Jessica, melewati stan dan memperhatikan origami bunga lotus kecil. Seorang praktisi menjelaskan kepada mereka tentang Falun Tafa dan prinsip-prinsip Chen Shanren sejati baik sabar, serta menyebutkan penganiayaan yang dilakukan oleh PKT. Monet setuju dengan prinsip-prinsip Tafa dan dia serta temannya menandatangani petisi untuk mendukung RUU Senat S4009. Sebelum pergi, mereka berterima kasih kepada praktisi atas informasinya. Wanita Hebei berusia 75 tahun menghadapi dakwaan karena pelatih Falun Gong. Seorang wanita berusia 75 tahun dari kota Qinghuangdao, Provinsi Hebei, menghadapi tuntutan hukum karena pelatih Falun Gong, sebuah latihan kultivasi yang telah dianiaya oleh rezim Komunis Tiongkok sejak tahun 1999. Liu Suqing ditangkap di rumahnya oleh 5 petugas pada 2 Mei 2026. Mereka menyita lebih dari 30 buku Falun Gong dan memerintahkannya untuk pergi ke kantor polisi. Mereka berjanji akan mengembalikan buku-bukunya dan membiarkannya pulang segera setelah dia menandatangani sebuah dokumen. Liu pergi bersama mereka, tetapi mereka membawanya ke pusat penahanan kota Qinghuangdao. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa mereka menangkap Liu karena dia terungkap mengirimkan informasi tentang Falun Gong di platform media sosial Kuai. Mereka menyerahkan kasusnya ke Kejaksaan Kabupaten Lulong pada 9 Juni. Pengacara Liu mengunjunginya pada 11 Juni dan menyerahkan surat kuasa pada sore harinya. 2 petugas polisi menginterogasi Liu di pusat penahanan pada sore harinya untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang kasusnya. Terima kasih untuk mendengarkan Radio Minghui. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi di website id.minghui.org.